Shalom sahabat semua dan salam sejahtera. Marilah kita memulakan hari kita dengan menyantap firman Tuhan. Sarapan kasih yang membawa terang bagi jalan kita serta kesegaran bagi jiwa kita. Dalam Kejadian 2 ayat 16 dan 17, firman Tuhan menyatakan, lalu Tuhan Allah memberi perintah ini kepada semua manusia. Semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas, tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu janganlah kau makan buahnya. Sebab pada hari engkau memakannya, pastilah engkau mati. Sahabat semua, di tengah-tengah keindahan Taman Eden yang sempurna itu, Tuhan memberikan segala yang diperlukan oleh Adam dan Hawa. Makanan, keindahan alam, dan kehadirannya sendiri. Namun, Tuhan juga meletakkan satu batas. Pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat. Persoalannya, kenapakah Tuhan meletakkan pohon itu di sana? Ini bukan sekadar ujian ketaatan. Ia adalah pernyataan kasih dan kebebasan. Tanpa pilihan, kasih itu tidak tulen. Tuhan menciptakan manusia bukan sebagai robot, tetapi sebagai makhluk yang boleh memilih. Dan dalam pilihan itulah kasih sejati dan ketaatan sejati diuji. Kenapakah Tuhan meletakkan pohon itu di Taman Eden? Pohon itu adalah simbol kehendak bebas. Tuhan tidak mau manusia mengikutinya karena dipaksa, tetapi karena rela dan percaya. Dengan memberikan perintah untuk tidak memakan buah pohon tersebut, Tuhan menetapkan had yang melindungi manusia daripada bahaya. Dia memberikan ruang kepada manusia untuk menunjukkan kepercayaan dan cinta sejati kepadanya. Dan dia mengajar manusia bahwa ada perkara yang hanya Tuhan tahu dan kendalikan. Dan kita dipanggil untuk percaya, bukan untuk mendominasi segala pengetahuan. Kebebasan adalah anugerah yang besar, tetapi ia datang dengan tanggung jawab. Apabila manusia memilih untuk memakan buah tersebut, mereka tidak sekadar melanggar perintah, tetapi mereka memutuskan untuk tidak percaya kepada kasih dan kebijaksanaan Tuhan. Mereka ingin menjadi seperti Tuhan untuk menentukan sendiri apa yang baik dan yang jahat. Hal ini membawa kepada kejatuhan, penderitaan, dan perpisahan daripada Tuhan. Tetapi kita juga belajar satu perkara penting. Keputusan kita membawa kesan bukan hanya kepada diri sendiri, tetapi juga kepada seluruh umat manusia. Apakah signifikan pohon ini dalam kehidupan kita pada hari ini? Walaupun kita tidak lagi berada di Taman Eden, namun pohon pilihan itu tetap ada dalam hidup kita setiap hari. Kita dihadapkan dengan banyak keputusan. Apakah kita memilih kasih atau kebencian? Memilih kebenaran atau kebohongan? Memilih pengampunan atau dendam? Penyerahan kepada Tuhan atau bergantung kepada hikmat sendiri? Tuhan masih memberikan kita kebebasan. Dan Dia masih memanggil kita untuk memilih kehidupan. Dalam Ulangan 30 ayat 19. Yesus Kristus datang sebagai Adam yang kedua. Dan melalui ketaatannya yang sempurna, Dia membuka jalan untuk kita kembali kepada Tuhan. Kini kita diberi kuasa oleh Roh Kudus untuk membuat keputusan yang benar. Untuk hidup dalam ketaatan dan tidak diperhambakan oleh dosa. Untuk hidup lebih bijaksana dan lebih setia, seperti yang Tuhan kehendaki, kita perlulah mendalami firman Tuhan, agar kita tahu apa yang benar dan salah.
Kita harus berdoa setiap hari, meminta hikmat dan kekuatan daripada Tuhan untuk membuat keputusan yang berkenan kepadanya. Kita juga perlu hidup dalam community iman, agar kita saling menasihati dan memperkuatkan dalam perjalanan rohani bersama-sama. Dan kita juga perlu bergantung kepada Roh Kudus, bukan hanya kepada pemikiran manusia. Sahabat yang dikasihi Tuhan, pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat ini bukanlah tentang larangan semata-mata, tetapi tentang kepercayaan kepada Tuhan. Dalam dunia yang penuh dengan pilihan pada hari ini, marilah kita sentiasa memilih jalan Tuhan, karena disitulah letaknya kehidupan, damai, dan pengharapan. Jadi, setiap kali kita dihadapkan dengan keputusan sama ada yang kecil atau besar, marilah kita bertanya, apakah ini jalan Tuhan? Dan apabila kita memilih jalannya, kita sedang menanam benih kepada kehidupan yang diberkati dan penuh harapan. Disitulah terletaknya kekuatan kita sebagai umat Tuhan, dalam ketaatan yang lahir daripada kepercayaan. Jangan lupa untuk melayari dan subscribe saluran YouTube kami di youtube.com/@hopetv Malay. Tuhan memberkati dan selamat bersalapan.